Nah, di metrodata sendiri kita membagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya core kompetensi, managerial kompetensi, dan juga yang terakhir adalah job related atau function kompetensi. Nah, ada yang tahu core kompetensi apa saja? Atau ingat kira-kira kompetensinya metrodata yang intinya apa sih? Oke, kita punya 3 core kompetensi, yaitu ada yang namanya drive, ada yang namanya team orientation, dan yang terakhir ada responsive to customer. Oke, jadi 3 kompetensi ini harus dimiliki oleh seluruh karyawan, mau title-nya dia HR, consultant, sales, manager maupun staff, itu semua harus punya 3 kompetensi ini. Ini yang menjadi dasar kompetensinya metrodata. Jadi sebelum berlanjut ke kompetensi lainnya, at least 3 ini nih yang harus dimiliki, seperti itu. Nah, selain core kompetensi, kita juga punya yang namanya managerial kompetensi. Ini khusus untuk kompetensi yang ditujukan untuk level manager ke atas. Jadi ada 2 tambahannya, yaitu planning control dan juga leadership. Jadi Pak Rusmana sempat bilang, oh kita punya kompetensi drive sama leadership. Betul, drive-nya di sini untuk core kompetensi, sementara leadership untuk managerial kompetensi. Nah, di luar itu ada yang namanya job related atau function related kompetensi. Apa saja? Beda-beda, tergantung dari posisi atau title yang teman-teman miliki. Seorang konsultan tentunya nanti function kompetensinya akan berbeda dengan seorang sales. Lalu berbeda juga dengan HR, dengan legal, even dengan admin atau support gitu ya. Jadi akan kembali lagi ke fungsinya masing-masing. Nah, teman-teman kalau mau tahu apa saja sih sebetulnya kompetensi yang harus dimiliki oleh posisi yang teman-teman ada di saat ini atau yang saat ini kalian emban, itu bisa dilihat nanti di sistem, di sukses faktor. Itu akan terlihat tuh, oh apa saja sih kompetensi yang harus saya miliki. Nah, kompetensi ini kan memang tidak hanya terkait dengan kompetensi soft skill atau hard skill ya. Jadi kedua kompetensi hard skill maupun soft skill ini intinya harus berjalan secara bersama-sama. Tidak bisa kita mau mengembangkan technical saja tanpa diiringi oleh soft skill. Pun dengan soft skillnya, ketika kita mau berkembang, tidak hanya soft skill saja nih yang berkembang. Oke, contohnya teman-teman sebagai seorang sales. Sales itu misalnya mau mengembangkan dari sisi drive-nya. Biasanya kan kalau sales yang dilihat dari apa sih? Target ya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan sisi atau kompetensi drive-nya, misalnya dilihat dari gimana cara saya mendapatkan atau cara saya mengejar target yang sudah ditentukan. Nah, itu drive-nya biasanya terlihat. Tapi ketika dalam proses mengejar target tersebut akan ada kompetensi lain yang mengikuti. Komunikasi, negosiasi, influencing orang, dan lain-lain gitu. Jadi, kompetensi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dari sisi teknisnya sebagai seorang sales, ya kita harus tahu nih solusi apa sih yang dimiliki oleh perusahaan yang mau kita tawarkan ke customer misalnya, seperti itu. Jadi, nah ini intinya dalam mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan diri baik hard skill maupun soft skill itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus saling mendukung dan saling beriringan, seperti itu.